Brooklyn Nets menjadi sensasi tersendiri di NBA musim 2022-2023 ini. Semenjak off-season, drama tentang Brooklyn Nets sudah bertebaran di mana-mana. Drama pertama adalah drama tentang Kevin Durant. Kevin Durant merupakan pemain terbaik di Brooklyn Nets. Ia mampu melakukan apa saja. Ia juga memiliki size yang luar biasa besar, yang mana membuat Durant menjadi salah satu freak of nature di NBA. Oke, jadi pada off-season 2022, Durant menghadap langsung ke pemilik Brooklyn Nets, Joe Tsai. Saat itu, Kevin Durant meminta supaya ia di-trade ke tim lain. Ia tidak ingin berada di Brooklyn Nets. Ia merasa kalau ia hanya membuang-buang waktunya saja di Brooklyn Nets. Durant sudah merasa bahwa dirinya sudah semakin tua. Durant sudah berusia 34 tahun. Tidak banyak waktu yang tersisa untuknya. Oleh sebab itu, Durant pun meminta supaya Joe Tsai men-trade-nya ke tim contender. Permintaan Durant dikabulkan. Joe Tsai dan krunya berusaha mencarikan trade untuk Kevin Durant. Meski begitu, sampai musim 2022-2023 dimulai, Brooklyn Nets gagal menemukan trade yang tepat, dan akhirnya trade pun dibatalkan. Usai trade batal, Durant pun kemudian menemui pemilik dari Brooklyn, Joe Tsai, dan General Manager Brooklyn Nets, Sean Marks. Di sana, mereka membicarakan tentang masa depan Durant dengan Brooklyn Nets. Joe Tsai dan Sean Marks berharap supaya Durant memikirkan kembali keputusannya. Mereka berdua ingin Durant tetap bertahan di Nets. Kevin Durant pun akhirnya sepakat untuk menetap di Nets. Dan akhirnya, di musim 2022-2023, Durant pun tetap bermain untuk Brooklyn Nets. Musim 2022-2023 berjalan dan rupanya, berbagai masalah pun kembali bermunculan. Steve Nash gagal memimpin Brooklyn Nets dengan baik dan akhirnya Nash pun dipecat. Lalu ada juga masalah dari Ben Simmons. Simmons merupakan salah satu pemain dengan gaji terbesar di Brooklyn Nets. Ia seharusnya dapat menjadi salah satu pemain terbaiknya Brooklyn Nets di bawah Kevin Durant dan Kyrie Irving. Tapi nyatanya, Simmons tampil bapuk. Ia tidak produktif dan tampil sangat tidak efisien. Masalah lain juga tercipta dari Kyrie Andrew Irving. Pada 27 Oktober 2022, Kyrie men-tweet sebuah cuitan tentang film anti-Yahudi. Cuitan di Twitter ini langsung viral di mana-mana, dan akhirnya, karena tidak ingin punya tokoh anti-Yahudi, NBA dan Brooklyn Nets pun menghukum Kyrie Irving dengan cara mensuspendnya selama beberapa pertandingan. Durant menjadi satu-satunya superstar yang tidak punya masalah. Saya yakin Durant sangatlah frustasi dengan situasi yang ada di Nets. Ia pastinya ingin Nets menjadi sebuah tim yang kompak dan solid di musim ini. Tapi nyatanya, baru juga awal musim, Nets sudah punya segudang masalah. Kevin Wayne Durant sendiri tampil amat bagus di musim 2022-2023 ini. Ia sejauh ini berhasil mencatatkan rataan lebih dari 30 points per game. Ia juga tampil amat efektif dengan 52% field goal dan 91% 3-point. Durant berhasil tampil sesuai dengan ekspektasi orang-orang. Di setiap pertandingannya, Durant selalu berhasil mencetak lebih dari 25 poin dengan produksi rebound dan assist yang juga solid. Durant benar-benar sudah tampil maksimal, tapi tetap, Nets jarang meraih kemenangan. Nets kehilangan pemain terbaik kedua mereka, Kyrie Irving. Pemain yang seharusnya menjadi pemain terbaik ketiga mereka, Ben Simmons, juga gagal tampil apik. Dan terakhir, Nets juga terlihat tidak kompak. Superstar dan role player mereka terlihat kurang komunikasi, sehingga akhirnya chemistry mereka di pertandingan pun tidak terbentuk. Durant sendiri sering terlihat frustasi dengan rekan-rekannya di Nets. Nets gagal memprofit pemain bintang yang solid untuknya. Satu-satunya pemain bintang yang ada hanyalah Kyrie Irving, yang mana sering sekali absen dan membuat sensasi di NBA. Pada 15 November 2022, luapan emosi Durant pun sudah mencapai puncaknya. Pada tanggal tersebut, Brooklyn Nets yang berhadapan dengan Sacramento Kings mengalami pembantaian besar-besaran. Pada pertandingan di kandang Sacramento tersebut, Nets dibantai 153-121 oleh Sacramento Kings. Skor 153 dari Sacramento ini merupakan sebuah skor yang amat luar biasa. 153 poin dalam satu pertandingan tersebut menjadi rekor poin tertinggi ketiga yang berhasil tercetak di sepanjang sejarah Sacramento Kings. Usai pertandingan, Durant meluapkan pendapatnya tentang pertandingan memalukan tersebut. Dalam konferensi persnya, Durant mengatakan seperti ini. Lihatlah starting line-up kami. Edmond Sumner, Royce O'Neal, Joe Harris, Nicholas Claxton, dan aku. Bukannya bermaksud merendahkan rekan setimku, tapi apa yang bisa kalian harapkan dari starting line-up seperti ini? Kalian berharap kami bisa menang hanya karena aku ada di sana? Pada dasarnya, Durant menyalahkan rekan-rekannya atas kekalahan ini. Dan ya, jika dipikir-pikir, rekan Durant di pertandingan melawan Brooklyn Nets tersebut memang sangatlah biasa-biasa saja. Mereka semua hanyalah sekumpulan role player yang dipaksa menjadi starter untuk Brooklyn Nets. Oleh sebab itu,
Jangan heran kalau mereka bisa dibantai oleh Sacramento Kings. Meski begitu, Durant yang berpendapat buruk kepada temannya ini juga tidak bisa dibenarkan. Bagaimanapun, mereka merupakan teman setim Durant. Durant seharusnya memotivasi mereka, bukannya malah menjelekan mereka. Di pertandingan selanjutnya, Durant dan kawan-kawan dipertemukan dengan Portland Trail Blazers. Blazers merupakan tim yang lebih kuat dari Sacramento Kings. Mereka punya squad yang lebih solid dan rekor yang lebih bagus. Oleh sebab itu, kecil kemungkinan Nets bisa memenangkan game ini. Dugaan orang-orang tentang Nets yang akan kalah rupanya salah. Nets tampil amat kolektif di game ini. Starter dan pemain cadangan mereka semuanya berhasil bahu-membahu bertarung melawan Portland Trail Blazers. Pertandingan sendiri berjalan dengan amat ketat. Skor bahkan sampai seri di detik-detik akhir. Pada sisa 6 detik, Brooklyn Nets pun mengambil timeout. Kevin Durant ditunjuk untuk menjadi penentu kemenangan Brooklyn Nets. Pertandingan pun kembali dimulai. Durant mendribble bola, lalu melemparkan tembakannya. Tembakan Durant tidak masuk, tapi untungnya tip in dari Royce O'Neal berhasil masuk dan membawa Nets menang 2 poin atas Sacramento Kings. Seluruh pemain Nets bergembira saat itu. Mereka berhasil menang dramatis dan yang terpenting, mereka semua berhasil tampil kompak dan kolektif. Penampilan apik dari tim Matt Durant di pertandingan melawan Blazers ini menjadi tamparan tersendiri bagi Kevin Durant. Di pertandingan sebelumnya, Durant menyindir rekannya yang cupu dan tidak bisa membantu Nets meraih kemenangan. Tapi di game melawan Blazers ini, justru rekan setim Durant lah yang menyelamatkan Nets dan Kevin Durant dari hinaan para fans. Seluruh rekan setim Durant tampil solid. Royce O'Neal menjadi pemain terpenting yang berhasil membawa kemenangan. Lalu ada juga Yuta Watanabe yang berhasil tampil amat kelas di menit-menit akhir. Dan yang mengejutkan, ada Ben Simmons yang di pertandingan ini tampil dengan apik. Simmons berhasil membukukan 15 poin, 13 rebound, dan 7 assist di pertandingan melawan Blazers ini. 15 poin dan 13 rebound ini menjadi double-double pertama Simmons bersama Brooklyn Nets, sekaligus menjadi pertandingan terbaik Simmons sejauh ini bersama Brooklyn Nets. Durant mendapatkan tamparan keras dari rekan setimnya. Usai dihujat di pertandingan sebelumnya, di pertandingan melawan Blazers ini, rekan setim Durant membalasnya dengan penampilan apik dan tip in kemenangan.